Apa jawaban Nabi? Bid'ah? Tidak. Jawaban Nabi ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku Sani Uye dimanapun kalian berada, semua penonton yang kami hormati, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada salah satu YouTuber pembela sutat-sutat kelompok sebelah atau yang kita kenal dengan istilah Wahabi. Dia merasa kepanasan. Dia sering mengupload video tentang masalah pembubaran atau penolakan dakwah-dakwah sutat-sutat Wahabi. Dia itu mengupload video di mana orang NU itu seolah-olah terkesan sering membubarkan ataupun menolak dakwah-dakwah yang akan disampaikan oleh sutat-sutat Wahabi. Perlu dipahami, sesuai dengan ucapan yang sudah beredar di YouTube yang telah disampaikan oleh Dedengkot Wahabi sendiri, tiada lain tiada bukan ia adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Asy-Syaikh Engkong Yazid Jawas Al-Wahabi. Kata Engkong Yazid Jawas, ia berkata, kenapa sampai diusir? Siapa yang salah? Yang diusir atau yang salah itu justru yang mengusir? Wong dia ceramahnya katanya, sekali datang dia bilang kunut bid'ah, baca usolli bid'ah, ya pantas diusir. Itulah kata Engkong Yazid Jawas Al-Wahabi. Jadi Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Engkong Yazid Jawas Al-Wahabi ini mengakui bahwa begitu pentingnya, sangat penting kita menjaga lidah agar tidak melukai perasaan masyarakat. Wong isi ceramahnya adalah gini-gini bid'ah, gini bid'ah, gitu bid'ah, serba bid'ah. Ya pantaslah kata Engkong Yazid Jawas Al-Wahabi kalau ia diusir. Jadi intinya harus paham, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin Anda diusir ya kalau Anda tidak sering menyalahkan orang. Itu efek daripada ceramah yang selama ini Anda sampaikan, bahwa Anda ini sangat sering sekali ya sutat-sutat Wahabi menyalahkan amaliyah masyarakat, sehingga masyarakat itu emosi teman-teman. Masyarakat itu punya perasaan. Kalau Anda tidak bisa menjaga perasaan mereka, maka Anda akan mengetahui akibatnya. Dakwah Anda akan ditolak oleh masyarakat. Dan itu sudah diakui oleh Engkong Yazid Jawas Al-Wahabi. Oleh sebab itulah jadikanlah pelajaran bagi semua sutat-sutat Wahabi, kalau bisa berhentilah Anda itu sering menyalahkan amaliyah orang lain, apalagi memang masih khilafiyah. Gak perlu Anda peruncing itu, gak perlu. Hargai perbedaan pendapat di antara para ulama. Bahkan menurut kami, kalau mereka itu berkata ini bid'ah kayak itu bid'ah kayak, itu masih mending teman-teman. Yang sangat mengherankan adalah banyak sutat-sutat Wahabi yang justru dia itu berdusta atas nama para ulama. Bahkan fatwanya sangat ngawur, kalau kita mau koreksi sangat ngawur. Dan ini layaklah untuk ditolak fatwa seperti ini. Jadi masyarakat ini sudah paham, sudah cerdas, mana yang sebenarnya ikut sunnah, mana yang sebenarnya menyalahi sunnah. Contoh saja Khalid Basalamah, banyak fatwanya dia itu yang gimana itu teman-teman ya. Contoh, dia pernah berkata, ini salah satu ceramah-ceramah Ustadz Wahabi yang bernama Khalid Basalamah yang sudah beredar di YouTube. Dia berkata, dahi Nabi dan dahi para sahabat itu hitam. Dengan memahami ayat suci Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Lalu dia itu seolah-olah berijtihad sendiri.
dengan ayat ini berarti dahi Nabi atau dahi para sahabat hitam. Padahal di dalam ayat ini tidak ada sama sekali kata dahi. Dahi itu bahasa Arabnya jabha. Padahal Allah sudah menjelaskan fi wujuhihim, wajah mereka yang dimaksud. Oleh karena itulah tidak ada pendapat dari para sahabat atau hadis-hadis sahih yang menjelaskan dahi Nabi hitam, dahi para sahabat hitam. Gak ada itu teman-teman. Itu karangan Khalid Basalamah. Ini pertama. Yang kedua ini, Khalid Basalamah berkata, orang itu kalau menginjak kotoran anjing atau najis mughalladhah, maka wudhunya batal. Pendapat yang semacam ini berdasarkan apa teman-teman? Hadis. Jelas gak ada ayat suci Al-Quran. Apalagi kok bisa dia berkata orang yang menginjak kotoran anjing atau terkena najis mughalladhah, najis berat, maka wudhunya menjadi batal. Fatwa apaan ini teman-teman? Ini yang kedua. Yang ketiga, Khalid Basalamah itu juga berkata, rukun wudhu hanya ada dua, yaitu wajah dan tangan sampai siku. Yang lainnya hanya sunnah muakkadah, seperti halnya tayamum katanya. Astagfirullahaladzim. Ini ustadz tapi tidak paham rukun wudhu. Ini sudah beredar di YouTube. Gak usahlah banyak alasan anda itu. Cari sendiri rukun wudhu itu Khalid Basalamah. Walaupun di ceramah yang lain dia benar, tetapi dia tidak pernah klarifikasi rukun wudhu. Yang pernah ia sampaikan hanya ada dua, yaitu wajah dan tangan sampai siku. Yang lainnya hanya sunnah muakkadah katanya. Astagfirullahaladzim. Yang keempat, Khalid Basalamah berkata, tidak boleh membaca surat yang sama setelah membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Contoh, rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Kata Khalid Basalamah, kalau rakaat pertamanya sudah baca Al-Ikhlas, maka rakaat kedua tidak boleh baca Al-Ikhlas lagi. Ini pendapat ini dari mana? Padahal sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah menjadi imam Masjid Quba itu rakaat pertamanya membaca Al-Ikhlas, rakaat kedua pun Al-Ikhlas lagi, diulang terus itu Al-Ikhlas. Nabi tidak pernah menyalahkan. Bahkan Nabi bertanya, mengapa Anda lakukan seperti itu? Lalu sahabat itu menjawab, saya cinta kepada surat Al-Ikhlas Nabi. Apa jawaban Nabi? Bid'ah. Tidak. Jawaban Nabi ternyata, cintamu kepadanya, cintamu kepada surat Al-Ikhlas membuatmu masuk surga. Ini teman-teman, Nabi ini. Kok malah Khalid Basalamah menyalahkan orang yang ketika rakaat pertama baca Al-Ikhlas dan rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Ini katanya salah. Astagfirullahaladzim. Mau ijtihad sendiri. Mimpi. Yang kelima, Khalid Basalamah itu berkata, Nabi tidak pernah berdoa setelah selesai sholat fardu. Ya Allah, padahal terlalu banyak hadis-hadis sahih, baik riwayat Muslim dan riwayat-riwayat imam yang lain, bahwa Nabi itu berdoa setelah sholat fardu. Paham ya? Lagi pula doa itu kok dipersoalkan sih? Ya Allah. Yang keenam, Khalid Basalamah pernah berkata bahwa kotoran manusia hukumnya adalah najis mughalladhah atau najis berat. Ini fatwa apaan ini, Rek? Tapi sayang, semua video-video ahli sunnah wal jamaah yang meluruskan pernyataan ini diblokir semua. Diblokir, di take down, dilapor oleh channel Khalid Basalamah official. Licik kan? Gentleman dong. Seharusnya kalau menjadi orang alim itu berterima kasih apabila kesalahannya dikoreksi dan diluruskan oleh orang lain. Bukan malah pakai blokir, kalah dalil main blokir. Ini namanya pecundang. Jadi tolong kalau berdakwah itu yang lurus. Jangan sering menyalahkan amalia orang lain. Efeknya nanti Anda ditolak. Kalau sudah ditolak, piye? Nanti menyalahkan orang yang menolak. Tonton dulu videonya Engkong Yazid Jawas Al-Wahabi. Kenapa Anda diusir? Ceramahnya kunut subuh bid'ah. Usolli bid'ah. Ya pantas diusir. Bukan salahnya yang mengusir.
tetapi salahnya sendiri. Kenapa? Setiap ceramah kok sering menyalahkan amaliyah orang lain. Oleh sebab itulah Anda harus paham lingkungan Anda. Kalau lingkungan kita ini mayoritas mazhab Syafi'i, maka gak perlu Anda itu menyalah-nyalahkan masyarakat yang ngamalkan mazhab Syafi'i. Begitu juga yang mazhab Syafi'i gak perlu menyalahkan yang mazhab Maliki. Yang bermazhab Maliki jangan menyalahkan yang ikut mazhab Hanafi. Mari kita saling menghargai, kita sama-sama mengikuti ulama di dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Jangan merasa paling benar sendiri, jangan merasa Anda itu adalah pemegang kunci surga dan neraka. Selain Anda disebut tidak sunnah, selain Anda disebut ahli bid'ah. Ini problem, ini bahaya. Oleh sebab itulah fatwa Anda maka membuat masyarakat panas, sehingga ketika mereka mendengar Anda mau berceramah di tempat ini, Anda ditolak. Itu efek. Oleh karena itulah, renungi ucapan para ulama, ihfaz lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Jaga lisan Anda saat berbicara, sebab karena lisan Anda bisa celaka. Ihfaz lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Itu jaga lidah, jaga lisan, jaga ucapan, jangan sampai menusuk dan melukai perasaan orang lain. Apalagi mereka punya dalil, mereka punya hujjah. Hanya saja kita berbeda di dalam memahami dalil itu sendiri. Oleh karena itulah tugas kita saling menghargai perbedaan. Yang penting kita ikut ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Kita ini sama-sama mengikuti para ulama di dalam memahami Al-Quran hadis, di dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran hadis. Jangan seperti mujtahid lah. Apalagi ilmunya masih sangat minim sekali. Bilangnya gak ada dalil. Padahal tidak bisa mencari dalil dan tidak tahu dalil. Makanya teriakannya mana dalil, ya kan? Karena itu efek daripada minim bahan bacaannya, minim sekali referensinya. Kalau masih kurang referensi, kurang bahan bacaan, sudahlah, gak usah banyak kuar-kuar, apalagi sampai menyalahkan amaliyah orang. Bahaya bagi Anda sendiri, bahaya. Oleh sebab itu, banyak belajar biar Anda tidak kurang ajar. Berbeda pendapat itu wajar, tetapi menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan Anda itu kurang ajar. Wallahu alam. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.